Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Butul Kusuku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqutul kusuku bil ilahi wa ghurubi syamsi wal kusuku bil ilahi wa ghurubi syamsi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa yaqutul kusuku bil ilahi, dan sholat gerhana matahari lewat dengan terangnya matahari secara penuh dan pasti, wabidu bisyamsi, dan dengan terbenamnya matahari, wal khusuku bil injinahi, dan gerhana bulan lewat dengan terangnya bulan secara penuh dan pasti, wabidu bisyamsi, dan dengan terbitnya matahari. La bil fajri, tidak dengan terbitnya fajar, wala bihi khosifan, tidak dengan terbenamnya matahari dalam keadaan gerhana. Ya, artinya waktu di dalam diperbolehkan sholat gerhana matahari yaitu memang mataharinya terbit, ya. Kemudian di situ terjadi jadi matahari sepenuhnya memang sudah terbit, ya, maka itu terjadi ada yang menutupi karena daripada cahaya matahari untuk menyinari bumi, nah gitu ya. Jadi bukan sebab karena terbenamnya matahari, bukan, ya, tapi memang matahari sedang terbit, kemudian ada yang menutupi. Kalau terbenam matahari kan matahari terbenam, tapi masih ada sisa sinarnya, masih akan kelihatan kuning-kuning, merah kuning-kuning. Ya. Berbeda dengan gerhana matahari, ini matahari masih full normal. Kemudian di situ ada benda yang menghalangi matahari menyinari bumi. Nah, tetapi ketika benda tersebut sudah tidak ada lagi, maka matahari normal lagi. Nah, daripada bercahaya untuk menerangi bumi tersebut. Ya. Sama juga dengan gerhana bulan. Ya, yang dimana gerhana bulan ya terjadi bulannya memang dalam keadaan terang, ya, bukan disebabkan karena terbitnya fajar, ya, fajar tadi atau fajar sodik, ya, yang menunjukkan bahwa ketika bulan sedang bersinar, di situ ada benda yang menghalangi sinarnya bulan, ya, mengarah kepada bumi, gitu ya. Namanya dan daripada peristiwa gerhana bulan, matahari dan bulan. Jadi benar-benar memang dia waktu matahari terbit, waktu bulan menyinari bumi, ya. Jadi bukan yang dimana sudah berbulan, oh matahari bulan ini lagi terbitnya fajar misalnya, maka dia lama-lama akan seakan apa cahaya bulan itu lama-lama menghilang dengan terbitnya fajar.
itu dengan matahari sama. Kemudian pemikiran selama salawatun, dan apabila mengumpulkan beberapa sholat, wa khofa fawqahan, dan dikhawatirkan atau takut ditinggalkan qaddama fardhu, maka yang didahulukan adalah sholat fardu, summa janazah, kemudian sholat jenazah, summa iddah, kemudian sholat id, summa kusubu, dan summa kusubah, kemudian sholat gerhana. Wa ini tasar waktu qaddama janazah, dan jika waktu itu lapang didahulukanlah sholat jenazah, summa kusubah, kemudian sholat gerhana. Ya. Jadi ketika terjadi peristiwa gerhana matahari, gerhana bulan, nah di situ berbarengan akan daripada beberapa sholat. Ya. Contohnya seperti sholat zuhur, ya di situ berbarengan adanya sholat jenazah, ya. Atau maka yang paling didahulukan daripada sholat tersebut, ya, maka yang didahulukan adalah sholat fardu dulu kalau memang waktunya sempit, ya. Jadi seperti sholat zuhur sebentar lagi, ya, mau asar, nah, kita belum sholat zuhur, terjadilah gerhana, dan kebetulan di situ ada sholat jenazah. Mana yang didahulukan? Sholat fardu ain dulu. Ya, ketika sudah selesai fardu ain, maka sholat jenazah. Jika selesai jenazah selesai, maka boleh sholat gerhana. Gitu. Jadi melihat daripada waktu. Kalau seandainya kita mengerjakan sholat jenazah dulu sebelum fardu, ini artinya bisa ketinggalan. Ya, bisa nanti sholat dulunya mau asar lagi, atau kita mengerjakan sholat gerhana dulu, nanti bisa dulunya asar. Berbeda kalau memang waktunya luas, ya waktunya masih luas, yang dimana ketika ada sholat jenazah kemudian sholat gerhana, maka yang didahulukan adalah sholat jenazah terlebih dahulu, ya baru nanti sholat gerhana, baru sholat kalau masih waktunya luas. Jadi kita mengerjakan juga semuanya bertepatan dengan waktunya, gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang kita kerjakan sholat ketika itu ternyata sudah di luar waktu. Nah ini ya. Dan kalau berharap mungkin karena dia waktunya memang sedikit, ketika terjadi gerhana itu juga mesti dari waktu zuhur sampai asar. Karena ada waktu gerhana cuma 1 jam doang. Nah itu. Nah, waktu zuhur masih lama, dari jam 12 sampai jam 3 misalnya. Nah, itu berarti apa? Waktunya bisa lama. Kalau gerhana ini masih sedikit waktunya, maka boleh dikerjakan gerhana terlebih dahulu. Takutnya nanti ketika kita mengerjakan sholat fardu yang masih panjang waktunya, nah waktu untuk sholat gerhana ini lewat. Karena sholat yang sunnah yang punya sebab ini enggak wajib kodo, cuma enggak kodonya namanya. Ya, jadi sholat gerhana kalau sudah selesai udah enggak ada kodo lagi, gitu ya. Makanya harus membarengan cuma dengan peristiwa gerhana dengan melakukan sholatnya. Kalau udah peristiwa gerhana udah selesai, udah nggak boleh lagi dikerjakan, gitu ya. Ya tinggal kita melihat waktu mana yang sekiranya ya, semuanya memungkinkan bisa dilakukan, gitu. Tapi kalau waktunya sempit sih, ya pasti sholat fardu dulu yang kita utamakan. Kemudian walusol menari rahmi zalali, zalat zili, dan sholat seumpamanya ada gempa, walasawati, dan ada petir, munfaridina, dianjurkan bagi orang kala sholat 2 rakaat sendiri-sendiri. Nah ini di samping
peristiwa awal dengan terjadinya gerhana, ya maka peristiwa awal yang lain, ya seperti gempa, ya seperti soal kilat jeger yang dimana itu dan biasanya itu sholat kilat tidak begitu ya, begitu meledak ya, maka disunahkan sholat 2 rakaat, tapi niatnya bukan sholat gempa, bukan ya, kita apa? Sholat sunat mutlak namanya ya, cuman bertepatan terjadi peristiwa gempa gitu ya, atau bertepatan dengan peristiwa petir ya, jadi disunahkan gitu. Nah ini sholatnya bagi orang yang mukallaf ya, sholatnya 2 rakaat, tidak perlu berjamaah, sendiri-sendiri aja, tapi sholat mutlak ya, bisa berjamaah ya. Atau juga angin begitu kencang seperti angin topan, badai misalnya, nah itu disunahkan sholat ketika terjadi pisau tersebut. Nah ini sholat sunat mutlak ya, sendiri.